Halo, selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran olah gerak pada pertemuan yang ke-9. Ya, ini lanjutan dari pertemuan ke-8 bagi para siswa ahli nautika tingkat 2. Pertemuan Anda dengan saya sampai 17 kali untuk teori, dan nanti ada praktek di simulator. Saya mau membuat praktek secara online, tapi programnya belum ada. Saya sudah tanyakan pada ahlinya pada waktu workshop di Bandung kemarin. Jadi belum ada programnya, walaupun saya skenarionya sudah saya siapkan. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya dapat memperoleh program untuk membuat animasi untuk praktek olah gerak bagi para pasis ANT 1 maupun 2. Ya, untuk sementara ini nanti kalau sudah selesai pertemuan 17, Anda harus masuk kampus ketemu saya, masih praktek di simulator di gedung Delta BP3IP Jakarta. Kira-kira demikian untuk rencana lebih lanjut. Untuk ini saya bahas pertemuan 9 ya, yaitu mengenai, saya buka dulu, tipe daripada jangkar, memilih tempat berlabuh jangkar dengan 1 atau 2 jangkar di tempat berlabuh yang terbatas, dan faktor-faktor yang mempengaruhi untuk menentukan berapa panjang rantai ketika kapal itu berlabuh. Baiklah, kalau gitu saya lanjutkan. Persiapan saat akan berlabuh. Pertama, ketika kapal berlabuh jauh, mungkin kapal berlayar dari Pangkalan Susu ke Amerika Serikat, ke Tacoma, maka di tengah laut, untuk menghindari melorotnya jangkar karena ombak, bosun diperintahkan ship officer menyemen hulup daripada jangkar, sehingga demikian rupa di samping direm jangkarnya ya, diberikan wire, disegel, diikat supaya tidak melorot, tapi masih juga disemen. Kira-kira begitu. Makanya ketika sudah mau tiba atau mungkin sudah tidak ada ombak, kira-kira besok sudah sampai, ya semen itu harus dibongkar. Ya, lamanya kapal akan berlabuh jangkar di pelabuhan sangat menentukan nanti berapa panjangnya rantai yang harus di area. Ya, kalau lama ya harusnya lebih panjang, kira-kira demikian. Dalamnya laut disesuaikan minimum 2 kali dalamnya laut, termasuk di laut yang dalam. Ya, di samping dalamnya laut ada juga pertimbangan mengenai banyaknya kapal yang berlabuh di tempat pelabuhan itu. Seperti kapal yang berlabuh di Western Anchorage, Singapura, itu sangat padat sekali di depan Shell itu. Ya, tentunya di situ tidak bisa kita berlabuh dengan rantai yang panjang. Dan kedua, tidak terlalu lama kita berlabuh di situ, mungkin hanya menunggu surat-surat kapal dan bill of lading, sehingga tidak terlalu panjang rantai yang harus di area. Ya, bisa 2 kali dalamnya laut saja. Nah, kalau arus angin kuat, ya tentunya harus lebih panjang lagi rantainya, lebih kuat, ya kiranya begitu. Dan ketika berlabuh tiba, usahakan menghadap arus, sama dengan kapal yang sudah duluan berlabuh di tempat itu. Kelima, mempelajari mengetahui tempat berlabuh yang sudah ditentukan. Biasanya di dalam peta sudah, atau dalam ECDIS sudah terlukis tempat berlabuh itu. Berlabuhlah di tempat yang sudah disediakan.
Berikutnya, kalau tidak ada tanda tempat berlabuh di peta Modetis, pilihlah tempat berlabuh yang aman, tidak ada kemungkinan larat ke tempat kabel laut, pipa minyak, gosong, markah navigasi, atau properti lain. Ya, kalau arusnya kencang, ya usahakan paling tidak ya lebih dari 2 kali panjang kapal. 2 kali dalamnya laut, ya 3 kali dalamnya laut paling tidak kalau arusnya kencang, ya kira-kira gitu. Arus kencang dan banyak bahaya-bahaya yang lain macam pipa dan kabel laut ya sangat riskan, ya sangat berbahaya. Kalau matuk pipa minyak tentunya akan mengakibatkan minyak tumpah di laut itu sehingga terjadi polusi. Banyak kapal yang sudah lebih dulu berlabuh akan menentukan juga panjangnya rantai yang di area, sehingga kapal kita tidak bersenggolan dengan kapal lain ketika di laut itu sudah tidak ada arus lagi atau sedang tenang, slack, ya berubah dari arah arus dan sebagainya. Ya, jangan sampai beritanya bersenggolan dengan kapal lain, maka ya dibuatlah jangkarnya samakan dengan kapal lain yang lebih dulu datang berlabuh di situ. Ya, menghindari beradu buritan. Ya, tentukan objek baringan yang akan dipakai untuk penentu posisi. Jika perlu gunakan paralindek. Ya, paralindek menggunakan radar, ya, di mana sudah ditentukan lebih dulu baringan dan jarak dari suatu objek baringan yang sebagai pedoman ketika kita melewati suatu perairan tertentu. Ya, kira-kira demikian. Jika ada pandu, ya sedapat mungkin ikutilah saran pandu, karena pandu itu lebih dulu mengetahui semua kondisi yang ada di perairan itu. Kira-kira itulah persiapan saat akan berlabuh jangkar. Terakhir, ambil posisi jangkar dan dilukis di peta. Ya, ini untuk pertanggungjawab, ditulis di dalam jurnal. Ya, kira-kira demikian. Selanjutnya, bermacam-macam daripada jangkar yang ada. Ini ada stockless, Navy type, dan Hall spec, ya, dan lain-lain. Ini semua adalah tipe daripada jangkar yang ada. Saya kutip dari internet, ya. Tentunya kapal Anda mempunyai jangkar yang mana, ya, ini tergantung daripada si pemesan kapal itu waktu kapal itu dibangun. Tentunya owner lah yang menentukan jangkar yang mana yang dipilih dengan beberapa pertimbangan, ya, bisa pertimbangan harga, bisa pertimbangan manfaat baik buruknya, ya, dan sebagainya. Ya, ini hanya sekedar menunjukkan beberapa jangkar kapal yang ada, yang saya kutip dari internet. Nah, sekarang tentang menandain segel-segel dalam rantai jangkar. Untuk segel pertama, satu segel pertama dari jangkar, ya ini segelnya sistem canter, maka harus dicat warna putih. Ya, kiri kanan satu mata rantai, ya, dicat putih, dicat putih, dicat putih. Untuk segel yang kedua, kiri kanan 1 2 segel dicat putih. Segel yang ketiga, kiri kanan 1 2 3 dicat putih, baru segelnya sistem canter dicat biru.
Ya, ingat untuk segel ketiga dicat biru. Jadi Anda nanti kalau naik balik ke kapal ya usahakanlah menandai segel jangkar seperti ini. Ya, kira-kira begitu. Baru segel yang keempat diwarnai warna merah. Ya, segel keempat warnanya merah, yang kiri kanannya ya atas bawahnya putih. 1, 2, 3, 4 putih. 1, 2, 3, 4 putih. Ya, kira-kira gitu. Baru segel selanjutnya sampai di atas ya diwarnai dengan warna merah. Ya, ini merah. Dengan kiri kanan tetap putih, atas bawahnya putih. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 putih, tapi segelnya warna merah. Ya, perlu diingatkan satu segel hampir segel terakhir ya, kalau dihitung 2 segel dari ujung dalam ceruk rantai harus dicat warna kuning. Apa artinya? Untuk peringatan ketika rantai sudah keluar yang warna kuning, orang sudah tahu bahwa itu adalah segel yang kedua dari ujung. Nah, apalagi sudah keluar yang warna merah, yaitu segel pertama di ujung semua dicat merah. Ya, segel kedua dari ujung bukan dari jangkar dicat semua kuning. Untuk peringatan bagi anak buah kapal yang standby di depan. Kiranya begitu mengenai bagaimana cara pengecetan rantai jangkar. Tentunya selama ini tidak seperti ini. Mudah-mudahan Anda nanti balik ke kapal, kalau belum seperti ini ya buatlah penandaan tanda segel atau dengan cat warnanya seperti yang ditunjukkan di sini. Ini adalah yang disarankan. Kira-kira demikian. Berikutnya melabuhkan perelat crude carrier, kapal besar, yaitu kapal di atas 120 DWT. Ya, ini contohnya ya kebetulan arus dari belakang, maka ketika berlabuh ya usahakan kapal berputar menghadap arus. Ya, kapal masih maju standby jangkar kanan, ya kapal cekar kanan, ya cekar kanan, maju terus cekar kanan, ya masih maju, mesin stop, ya mesin sudah stop, tidak ada laju, jangkar kanan standby, ya mesin kemudian digerakkan mundur, ya sudah bergerak mundur, baru dilego jangkarnya di area sesuai dalamnya laut, ya paling tidak 2 kali dalamnya laut. Ya, ini adalah suatu PLCC yang berlabuh, ya bergerak mundur terus sampai kencang, sampai jangkar makan, artinya sudah nancap di dasar laut, tandanya jangkar kencang. Kemudian slack itu tanda kalau rantai jangkar sudah makan, sudah nancap di dasar laut. Ya, kemudian slack dan kapal boleh selesai mesin. Nah, finish with engine, menunggu perintah lebih lanjut kapal untuk muat atau bongkar di suatu pelabuhan tertentu. Berikutnya, ya tentunya Anda dengan ANT2 tidak mungkin menjadi nakoda PLCC. Ya, tapi ya Anda mungkin bisa memberikan masukan kepada siapapun yang memerlukan apabila akan melabuhkan PLCC. Ya, kira-kira gitu. Paling tidak kalau Anda sebagai chief officer, Anda sebagai wakil nakoda, apabila nakoda berhalangan, Andalah yang mengolah gerak kapal ini.
Berikutnya berlabuh dengan menggunakan 2 jangkar. Ini contohnya kapal mendapatkan angin dari lambung kanan, mendapatkan arus dari depan, ya, maka kapal akan berlabuh dengan menggunakan 2 jangkar. Kapal masih maju, ya, jangkar kanan dilego, masih laju di area terus, ya, kemudian stop mesin, ya, sudah cukup panjangnya rantai, kemudian jangkar kiri jangkar kiri dilego, ya, mesin digerakkan mundur, ya, yang kanan dibob, yang kiri di area terus. Demikian rupa panjang rantai sama atau paling tidak hampir sama, sehingga haluan kapal rantainya mengangkang, ya, ini contohnya, ya, rantai jangkar mengangkang. Ini arus dari sebelah kiri, angin dari depan. Inilah posisi kapal ketika 2 jangkar sudah dilego. Ambil posisi, tulis di logbook, ya, baru selesai mesin, kira-kira demikian. Ini berikutnya berlabuh jangkar 2 jangkar, ya, dengan cara menghanyut. Ini contohnya arus dari depan, angin dari lambung kiri, lego jangkar, ya, di area terus, ya, sudah cukup, baru kapal digerakkan maju, kemudi cikar kanan, ya, kapal digerakkan maju, baru cikar kanan, ya, cikar kanan maju, ya, ini contohnya, ya, sudah sampai kira-kira posisi jangkar yang diinginkan, baru jangkar kanan dilego, mesin digerakkan mundur, ya, dilego, mesin digerakkan mundur, ya, stop mesin, ya, panjang rantai jangkar, ya, paling tidak hampir sama, kalaupun tidak sama, sehingga posisinya kondisinya jangkar seperti ini, sampai nanti keduanya kencang, ya, seperti ini, ya. Ini dengan cara menghanyut dengan arus tadi, ya, berlabuh 2 jangkar. Ketika apa terjadi kapal harus berlabuh 2 jangkar? Ya, tentunya ketika angin dan arus kencang, ya, maka menggunakan 2 jangkar. Nah, ini harus sampai 3 knot, ya, kira-kira demikian, ya. Jadi boleh finish engine, ya, boleh finish engine. Untuk itu pertemuan kali ini yang ke-9 saya stop. Selamat belajar dan nanti sampai jumpa di pertemuan yang ke-10. Terima kasih atas perhatian Anda.